Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nabila Febrawati. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang rekayasa sensor error correction method. Nah, sebelum lanjut kita akan membahas sedikit tentang error correction method. Jadi, apa sih error correction method? Error correction method adalah sebuah pendekatan dalam analisis statistik dan ekonometrik yang digunakan untuk memodelkan hubungan dinamis antara variabel yang memiliki kadar kandungan jangka panjang atau hubungan kemiringan serta memperhitungkan penyesuaian jangka pendek ketika terjadi penyimpangan atau deviasi dari keseimbangan tersebut. Nah, di sini udah ada studi case-nya ya, di mana seorang engineering melakukan akuisisi data suhu dari sebuah benda. Nah, engineering tersebut menggunakan sensor low cost dengan tipe DHT11. Setelah melakukan percobaan, ternyata memiliki deviasi atau simpangan dari nilai suhu yang sebenarnya. Baik, di sini ada datanya, di mana data pertama itu untuk pengukuran suhu sensor dengan DHT itu 10, sedangkan suhu sebenarnya itu 11. Jadi di sini kita memiliki selisih itu 1 derajat Celcius. Jadi untuk data ini tidak semuanya itu memiliki selisih 1 derajat Celcius. Bahkan juga ada yang selisihnya 2,5 untuk data ke 10. Oke, kita lanjut. Baik, untuk kasus ini kita akan menggunakan metode regresi linier. Sebelum lanjut, kita akan membahas sedikit tentang regresi linier. Jadi, apa itu regresi linier? Jadi, regresi linier itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor dengan variabel dependen atau target, di mana dalam bentuk paling sederhana. Jadi, regresi linier itu digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara dua variabel. Nah, di sini udah ada prinsip dasarnya nih. Di prinsip dasarnya itu ada tujuan regresi linier dan metode least square, di mana tujuannya itu mencari garis lurus terbaik yang meminimalkan jarak atau error antara prediksi model dengan data sebenarnya. Tujuan selanjutnya itu error dihitung menggunakan mean squared error atau MSE. Oke, selanjutnya di sini ada metode least squares, di mana metode least squares itu digunakan untuk menemukan parameter A atau kemiringan dan B itu untuk intercept. Selanjutnya itu untuk menyelesaikan persamaan untuk meminimalkan jumlah kuadrat errornya. Nah, selanjutnya di sini ada keunggulan regresi linier, di mana keunggulan yang pertama itu sederhana dan efektif. Selanjutnya karena interpretasinya mudah. Selanjutnya karena cocok untuk hubungan linier. Baik, selanjutnya di sini ada penerapan regresi linier, di mana penerapannya itu bisa diterapkan untuk prediksi suhu sensor DHT11 seperti pada studi case kali ini. Selanjutnya ada analisis tren dan modeling data sederhana. Baik, ini adalah perbandingan dari suhu sensor DHT dengan suhu sebenarnya sebelum menggunakan metode regresi linier. Untuk garis biru itu suhu sebenarnya dan garis-garis biru itu suhu sensor DHT11. Jadi di sini ada perbandingan cukup besar ya teman-teman. Semakin ke atas itu jaraknya semakin besar. Oke, kita memasuki langkah perhitungan. Jadi untuk langkah perhitungan pertama itu kita persiapkan datanya, di mana kita siapkan data suhu yang diukur oleh sensor DHT11 sebagai variabel independen X dan siapkan data suhu sebenarnya sebagai variabel dependen Y. Nah, untuk datanya kita mengambil dari tabel yang tadi, di mana suhu sensor kita variabelkan X, di mana datanya itu 10, 11 dan seterusnya. Dan suhu sebenarnya itu kita variabelkan Y, di mana datanya itu 11, 12 dan seterusnya. Di langkah perhitungan selanjutnya itu ada persamaan regresi linier, di mana persamaannya itu Y sama dengan AX plus B. Nah, langkah perhitungan selanjutnya itu kita menghitung rata-rata X dan Y ya.
Oke, kita menghitung rata-rata X-nya dulu, di mana rumusnya X rata-rata sama dengan sigma X per N. Selanjutnya kita jumlahkan semua nilai X-nya, di mana sigma X itu sama dengan 178, dan ini kan ada nilai N ya. Jadi nilai N itu adalah jumlah data. Dalam data ini kita memiliki 10 data ya. Jadi N sama dengan 10. Oke, kita masukkan ke rumusnya, di mana X rata-rata sama dengan 178 dibagi 10. Itu sama dengan 17,8. Oke, selanjutnya kita menghitung rata-rata Y, di mana rumusnya itu Y rata-rata sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, kita jumlahkan semua dulu nilai Y-nya, di mana sigma Y itu sama dengan 192,6 dan nilai N-nya itu 10 karena jumlah datanya itu ada 10. Oke, kita masukkan ke rumusnya ya teman-teman, di mana Y rata-rata sama dengan 192,6 dibagi 10 sama dengan 19,26. Oke, kita selanjutnya menghitung koefisien regresi linier, di mana koefisien regresi linier itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama kita menghitung slope atau kemiringan, di mana variabelnya M atau A, dan selanjutnya kita menghitung intercept atau titik potong B. Nah, di sini kita sudah menghitung selisih XI min X rata-rata dan YI min Y rata-rata. Oke, kita masukkan, di mana XI kurangi X rata-rata itu sama dengan negatif 7,8. Kita mendapatkan ini itu dari XI atau data pertama 10 dikurangi X rata-rata. Jadi X rata-rata itu kita mendapatkan dari sini. X rata-ratanya itu 17,8. Jadi di sini 10 kurangi 17,8 itu sama dengan negatif 7,8. Oke, kita lanjut. Untuk YI kurangi Y rata-rata itu kita sama juga. Untuk data YI pertama itu 11 dikurangi Y rata-rata kita mendapatkan dari sini. Y rata-rata sama dengan 19,26. Jadi 11 dikurangi 19,26 itu sama dengan negatif 8,26. Oke, kita di sini selanjutnya ada XI min X rata-rata dikali YI min Y rata-rata itu sama dengan 64,428. Dimana itu kita mendapatkan ini itu dari sini, dan ini kita mendapatkan dari sini. Oke, selanjutnya kita ada XI min X rata-rata pangkat 2. Jadi XI min X rata-rata itu kita mendapatkan dari sini, kita kuadratkan, hasilnya 60,68. Begitupun seterusnya. Oke, langkah perhitungan selanjutnya itu kan kita tadi menghitung koefisien regresi linier. Itu mencari, yang pertama mencari M atau kemiringan, dan yang kedua itu kita mencari intersip B. Kita pertamanya mencari kemiringan, di mana rumusnya itu M sama dengan sigma XI min X rata-rata dikali YI min Y rata-rata dibagi sigma XI min X rata-rata pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung jumlah dari kolom-kolomnya tersebut. Kita mendapatkan ini itu kita dapatkan dari sini. Jadi hasil dari ini semua kita jumlahkan, kita masukkan sini. Jadi hasilnya 295,16. Nah, kita mendapatkan ini atau ini itu dari sini. Ini kita hasil ini kita jumlahkan semua dan hasilnya sama dengan 267,52. Oke, kita masukkan ke rumus, di mana M sama dengan 295,16 dibagi 267,52 itu M sama dengan hasilnya 1,103. Nah, selanjutnya kita mencari intersip B, di mana rumusnya itu B sama dengan Y rata-rata min M kali X rata-rata. Oke, kita substitusikan nilai yang dihitung ya, di mana B sama dengan 19,26
dikurangi 1,103 dikali 17,8. Jadi kita hitung dulu ini, dikali dulu, hasilnya 19,6254. Terus kita kurangi, dari 19,26 dikurangi 19,6254. Hasilnya negatif 0,3654. Oke, langkah perhitungan selanjutnya. Dari hasil data perhitungan slope M dan intercept, kita mendapatkan slope M-nya itu atau kemiringannya itu sama dengan 1,103, di mana intercept B-nya itu sama dengan negatif 0,365. Nah, dari nilai ini, persamaan regresi linier yang menghubungkan suhu yang diukur oleh sensor DHT11 atau X dengan suhu yang sebenarnya atau Y, itu adalah Y sama dengan 1,103X min 0,365. Nah, untuk mendapatkan suhu sebenarnya dari pembacaan sensor Y, kita bisa susun ulang nih persamaannya menjadi X sama dengan Y sebenarnya plus 0,365 dibagi 1,103. Ini kita X-nya dipindahkan ruas. Jadi, untuk persamaan ini kita mendapatkan Y prediksi, di mana data ke-1 itu suhu sensornya itu tadinya 10 dan suhu sebenarnya itu kan 11. Nah, setelah kita menggunakan persamaan ini, kita mendapatkan hasil 10,665. Oke, selanjutnya untuk menghitung mean squared error, di mana mengukur derajat kesalahan dengan MSE. Kita menggunakan rumus MSE sama dengan sigma NI sama dengan 1 tanda kurung Y sebenarnya dikurangi Y prediksi kurung tutup pangkat 2 dibagi N. Oke, kita menggunakan satu sampel saja ya untuk data pertama. Jadi, Y sebenarnya itu sama dengan 11 dan Y prediksi itu kita menggunakan rumus persamaan tadi yaitu 1,103 di mana X-nya atau suhu sensornya itu 10 dikurangi 0,365 sama dengan 10,665. Di sini ada error kuadratnya di mana Y sebenarnya dikurangi Y prediksi pangkat 2 itu sama dengan 11 kurangi 10,665 pangkat 2 itu sama dengan 0,112225. Jadi ini adalah error kuadratnya atau selisihnya dari Y sebenarnya. Oke, dari persamaan ini untuk data pertama sampai data ke-10 itu kita mendapatkan nilai sebesar 0,783009. Jadi kita masukkan ke rumusnya di mana MSE itu sama dengan total error dibagi N. Nah, sama dengan total errornya itu tadi ini ya, 0,783009 dibagi jumlah datanya itu ada 10. Jadi dibagi 10. Itu sama dengan 0,0783. Di sini ada grafik perbandingan di mana MSE sebelum koreksi dan MSE setelah koreksi. Di sini MSE sebelum koreksi itu ada 3,426 dan MSE setelah koreksi itu 0,0783. Nah, di sini ada keterangannya di mana garis biru itu suhu sebenarnya dan garis merah itu koreksi regresi linier setelah koreksi. Baik, jadi kesimpulannya untuk perbandingan suhu sebenarnya versus pengukuran sensor itu untuk data suhu yang diukur oleh sensor DHT11 atau garis merah itu cenderung lebih rendah gitu dibandingkan dengan suhu sebenarnya atau garis biru pada sebagian besar titik data. Oke, mungkin itu saja video perkenalan tentang regresi linier. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.